Halo semuanya, kembali lagi di channel Indo Coding bersama saya Sugiarto. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembuatan fitur swapping card. Sebelumnya kita sudah membuat fitur searching produk, kemudian filter dan juga sorting. Saya jalankan dulu projectnya. Ya, oke, ternyata ada sedikit error, kita perlu benahi dulu. Di header. Oke, ini mungkin kita perlu kasih kondisi. Set seperti ini. Seperti ini. Ya, sudah. Kita coba tes ulang. Oke. Namun sebelumnya saya akan sedikit refactor untuk codingnya kemarin untuk searching. Kemarin semua kode kita taruh di sini. Jadi pas ketika index product controller, di sini semua code-nya dari mulai untuk searching, kemudian untuk filter by price, filter by atribut dan sebagainya, dan juga sampai ke sorting kita taruh di satu metode. Nah, ini juga kurang bagus, kita akan pisahkan biar lebih rapi. Kita akan pisahkan biar lebih rapi sedikit. Di masing-masing fitur nanti akan kita pisahkan ke metode sendiri. Misalkan untuk searching nanti kita perlu bikin ya semacam private method di sini. Langsung saja, mungkin misalnya ini saya cut aja, kemudian saya bikin metode baru, misalnya nanti search products. Ini seperti ini, kemudian request. Berarti kita bikin metode baru di sini, private method, private function, kemudian search product. Dari sini kita perlu return. Kita coba apakah masih berjalan dengan normal untuk searchingnya. Ya, tidak ada perubahan karena memang hanya merefaktor aja biar lebih rapi codingannya. Kemudian sini saya bikin baru juga metodenya. Saya ganti, misalnya bikin metode baru, filter products baru price saya.
product. Coba oke, masih bisa. Kemudian jika perlu kita bisa sendiri, saya kasih misalnya products, kemudian this filter products by attribute. Yang terakhir sorting. Kita coba dulu yang ini. Oke, masih normal. Yang terakhir adalah sorting. Kita sama-sama sort products. Oke. Ini sekedar merapikan kode aja biar nggak terlalu banyak di satu metode. Sekarang di indeks tinggal sedikit karena ada dipecah-pecah jadi metode yang lebih kecil. Oke, kembali ke topik utama, kita akan membuat shopping cart untuk toko online ini. Nah, kemudian saya akan menggunakan plugin-plugin yang sudah ada. Shopping cart. Sebenarnya ada beberapa plugin shopping cart ataupun package shopping cart yang bisa dipakai di Laravel itu. Cuma setelah beberapa research atau pencarian, saya nemu ini yang masih aktif developmentnya dan juga dokumentasinya mudah dipahami, penggunaannya juga simple dan juga lengkap fiturnya. Jadi kita akan menggunakan ini dan juga ini juga berjanji akan support sampai level 7. Oke, kita akan install dulu package-nya. Sini sudah ada panduannya. Kita install dulu. Kemudian sambil menunggu ini kita bikin routingnya dulu. Routing. Di sini kita bikin routing. Pertama untuk display shopping cart-nya. Kemudian nanti ada untuk menghapus item di shopping cart. Harus kayak ini.
ada juga untuk insert item ke shopping cart. Kemudian ada untuk update juga. Oke, agak lama. Internet saya agak lambat. Jadi nanti di sini konfigurasinya seperti ini, kita registerkan di config app untuk service-nya, kemudian juga aliasnya. Dan ini kalau kita butuh custom configuration, kita bisa publish di application folder kita. Kemudian, nah ini contoh penggunaannya. Jadi nanti kita find product ID, kemudian kita bikin ID unik misalnya, terus ini proses insertnya ke cart. Nah di sini ada user ID. Ini user ID, kalau di sini dijelaskan untuk merelasikan dengan user yang login. Cuma di sini nanti saya tidak mengharuskan, saya ingin shopping cart itu tidak harus login. Jadi ketika pengunjung membuka website, kemudian pilih produk, dia langsung bisa add to shopping cart, jadi nggak perlu login dulu. Loginnya nanti ketika sudah melalui proses checkout. Jadi untuk di shopping cart semua bisa, nggak perlu login dulu. Nah ini nanti tinggal produk name-nya, price-nya berapa, quantity-nya berapa, kita bisa nambahkan atribut. Misalnya atributnya ada size-nya apa, color-nya apa. Kemudian juga nanti bisa kita relasikan ke modelnya. Relasikan model tentunya ke model produk dalam kasus ini. Kemudian nanti juga di sini banyak pilihan yang kita bisa pakai. Totalnya kita nggak perlu manual lagi, tinggal panggil aja ke total, get total. Kemudian kita bisa juga nambahkan condition, bisa nambahkan semacam apa ya, kita bisa nambahkan kayak pajak, kemudian shipping fee atau ongkos kirim dan seterusnya, kayak gini. Tinggal di-include-kan di situ, nanti totalnya sudah terakumulasi secara total semuanya. Oke, instalnya sudah selesai, kita ikuti dari awal untuk instalasinya. Jadi ini udah, kemudian nah ini kita registerkan ke config, kemudian app kita taruh di sini. Kemudian aliasnya di app config juga di sini. Ini jika kita nanti ke depan perlu customize config-nya, dikopikan config-nya ke config shopping cart di sini. Nah, di sini contohnya kita mau ganti formatnya, format numbernya, kemudian kita ganti juga separator numbernya dan seterusnya. Oke, sudah. Selanjutnya adalah kita bikin cart controller. Kita bikin di source saja. Nanti kita hapus yang nggak perlu. Cart controller ini perlu
create-nya nggak perlu, create-nya nggak perlu, store-nya perlu, show-nya nggak perlu, edit-nya juga nggak perlu, update perlu, update tapi nanti nggak pakai ID, store perlu. Oke, kita ke sini dulu, ke index. Kita coba cara penggunaannya. Oke. Kita coba menampilkan isi dari card, harusnya masih kosong. Kita coba dari sini. Oh, ini. Kita jalan dulu. Belum ada linknya. Kita linkkan dulu. Ini ada di ini view terms partial semoga meningkat di sini. Ya, di sini kita bikin linknya dulu biar bisa diklik. URL kemudian cards. Coba ya, linknya sudah mengarah ke card. Kalau kita klik dia kosong, dia udah maju ke sini berarti. Nah, kita coba sama item seperti ini. Cara pemanggilannya card get content. Error, berarti kita coba kasih begini aja, bisa tidak tampil. Coba kita return aja, return ya, nanti masih kosong di sini. Bisa berarti kita ke tempat lain dulu, ke detail produk, karena nanti kita akan mulai dari sini penambahan itemnya seperti ini. Kita update dulu untuk yang form detail produk, form add to cart-nya kita update dulu. Sudah siapkan view-nya. View-nya ketika kita replace saja untuk yang produk, kemudian show. Terus nah, intinya di sini. Jadi ini form ini kita buat, kita arahkan ke controller cards. Kemudian ada inputan-inputan yang diperlukan, ada product ID, hidden tapi nggak perlu inputkan product ID. Kemudian ada size-nya, pilih ini kalau configurable, ada color yang kemudian untuk quantity ini baik simple product ataupun configurable product ada. Jadi ini pilih misalnya seperti ini,
tidak bisa 0, saya tambahkan seperti ini. Minimalnya adalah 1, dan tipenya adalah number. Saya tukar misalnya. Ini harusnya sudah mengakses ke metode store di sini. Kita coba lihat. Lihat parameternya apakah sudah masuk ke sini. Oke, sudah masuk pilihannya. Data inputannya. Kita lanjutkan. Nah, di sini dari parameter yang diinputkan, pertama adalah kita cari produknya dulu. Produk sama dengan produk find kemudian params produk ID. Yang kita perlu simpan juga itu nanti untuk redirectnya. Jadi ketika user menambahkan item ke keranjang belanja, maka akan diredirect lagi ke item tersebut atau display produk tersebut. Produk kita bikin ini untuk langsung atribut nantinya. Kemudian ada pengecekan apakah produk itu configurable atau simbol produk. Jadi kalau configurable masuk ke sini, kalau simbol produk langsung dilanjutkan di sini. Produk, oke, belum ada modelnya. Use app models produk, kemudian configurable. Kita perlu metode baru, ini sekedar nanti untuk memudahkan, jadi nggak perlu compare manual, tinggal panggil metode aja. Kita buat metode baru di sini. Jadi kalau sebelumnya kita compare berulang-ulang seperti ini, compare type-nya apa, string-nya apa, gitu, nanti tinggal objek produk kemudian configurable. Simple juga sama, kita buat sekalian aja. Kita di sini. Ini sudah masuk ke sini. Kemudian selanjutnya adalah nah, kemudian untuk yang configurable ini agak susah query-nya untuk mencari produknya, saya sudah siapkan sebelumnya, nanti bisa dipelajari lebih detail. Query-nya agak panjang juga ini. Jadi intinya adalah kan di sini yang diinputkan, yang dipilih oleh user adalah
produk induknya. Nah, karena ini configurable, maka kita perlu mencari varian dari produk induk itu yang sesuai dengan atribut yang dipilih. Dalam hal ini adalah warna dan ukuran. Jadi coilnya seperti ini, dari produk kemudian dijoinkan ke produk attribute value, pakai ini enggak join, ini pakai subquery, kemudian didapatkan produk varian mana yang sesuai dengan atribut yang dipilih oleh user. Nah, di sini kemudian kalau udah ketemu produknya, ini kita assign ke di sini attributes, kemudian size, size, saya ulangi, jadi ini produk, di sini masih produk induk. Ketika masuk configurable, dia akan mencari produk yang sesuai, produk varian yang sesuai, kemudian di variabel ini di replace ke atau di assign ulang jadi produk ID-nya varian. Kita coba lihat ya di sini. Kan di sini kemudian di sini kita print lagi untuk produk variannya, harusnya beda antara produk varian dengan produk induk ID-nya. Tiga dan 4. Kita tadi milih ukuran XL dan kuning. Kita coba lihat di tabelnya. Di tabelnya XL dan kuning. Ya, di sini produk parentnya 3, kemudian produk variannya 4. Ukurannya cuma 1. Oke, cuma 1, nggak masalah. Ya, sampai di sini. Nah, selanjutnya kita menyiapkan item yang akan kita masukkan ke shopping cart. Dan kita perlukan adalah sesuai yang ada di dokumentasi di sini. Kita bisa langsung ID, kemudian name, price, quantity, dan seterusnya. Tapi di sini ID adalah kita kasih MD5 aja, MD5 dari produk ID. Kemudian ada name tentunya adalah produk name. Kemudian price, ini juga produk price. Kemudian quantity adalah params PTY. Ini ada atribut kita sudah siapkan tadi variabelnya di sini, tinggal di assign di sini tadi atribut, kemudian associate modelnya adalah produk atau objek produk itu sendiri. Kemudian cara nambahkannya
ini, kemudian cut, kemudian add item, bisa dibikin flash message misalnya, produk, kemudian item name, sama seperti ini. Kemudian di redirect ya, return redirect ke produk, kemudian slide. Kita coba ya, dari redirect sini. Dan kalau kita lihat card-nya, cut ya, di sini udah ada datanya, artinya shopping cart-nya sudah berjalan dan ada satu item yang masuk, itu sesuai yang kita pilih tadi. Kalau kita refresh lagi gimana, atau kita tambahkan lagi misalnya seperti ini, yang terjadi sama, tapi kuantitinya aja yang nambah. Kita tambahkan misalnya ini, kemudian tambahkan 3, yang awalnya kuantitinya 2 harusnya akan jadi 5. Ya, mudah sekali, kita sudah bisa menggunakan ini untuk insert item ke shopping cart. Nanti selanjutnya kita menampilkan ini ke dalam tampilan yang bagus, atau yang sudah ada tampilannya, nggak cuma data seperti ini. Nah, untuk videonya saya sudah siapkan juga. Lanjutkan untuk yang di sini. Mungkin nanti seperti ini. Data items, kemudian items, index, dan list data. Ini perlu kita kasih metode construct dulu. Lihat, oke, view-nya belum ada, copy aja udah ada. So, kita buat view di sini, view terms, oke. Next, kita bikin folder baru, parts, kemudian kita bikin file baru, index.create.php. Save di sini. Kita lihat, ya, muncul nama barangnya, nama produknya ini sesuai, kemudian price-nya ini, kuantitinya 5 seperti yang kita lihat tadi. Subtotalnya sudah ada, dan di sini totalnya juga ada. Kita coba tambah produk lain, apakah sudah bekerja juga dengan baik. Kita coba tambah yang simple produk, 2 juta. Oke, kita lihat. Oke, sudah nambah TV di sini, dan totalnya juga sudah sesuai. Berikutnya kalau kita hapus, ini belum ada. Oke, kita ke hapus dulu. Oh ya, perlu kita kasih konfirmasi juga di sini harusnya. Kita akan kasih konfirmasi dengan semacam dialog atau JavaScript.
escape. Jadi simpel aja di sini pengetah konfirmasinya. Jadi untuk tombol cut di sini atau tombol untuk menghapus item di cut, di sini saya kasih kelasnya adalah delete. Nanti tinggal didetek aja kalau ada orang ngeklik di image seperti ini. Kalau ada konfirmasi, konfirmasinya saya taruh di sini JavaScript-nya biar global. Kita cek. Ya, sudah ada konfirmasi seperti ini. Nanti kita lanjutkan untuk yang cut control untuk bagian yang hapus item di keranjang. Hapus item di keranjang, kalau dari dokumentasi di sini cukup simpel, jadi cut, remove, kemudian ID-nya berapa. Nah, kita sudah dapatkan di sini ID-nya. Nanti tinggal cut, remove ID. Kita return redirect. Kita coba. Kita hapus yang ini misalnya. Oke. Ya, terhapus. Sukses berarti metodenya. Oke, berikutnya update. Untuk update kita sudah siapkan metodenya juga. Kita ambil parameternya dulu. Kemudian if item sama dengan items, lebih untuk bentuknya kita lihat dokumentasinya. Oke, update. Nah, di sini ada keterangan relatifnya false. Jadi kalau kita cuma update seperti ini, misalnya seperti ini, misalnya kita sudah punya item ini di cut ada 1, kemudian kita update seperti ini, maka kuantitinya bukan di replace tapi akan diakumulasikan, tambahkan jadinya dari 3. Tapi kalau kita pengen replace, artinya sesuai dengan yang diinputkan oleh user itu di replace, berarti kita perlu tambahkan relatifnya false seperti ini. Nah, saya pengen pakai yang ini, nah saya pengen replace saja, nggak perlu mempertimbangkan value aslinya berapa. Nanti lanjutkan ke update, kemudian item ID-nya atau cut ID, kemudian parameternya quantity, berarti quantity, relatifnya kita false kan, relatifnya teraktifkan, kemudian value-nya adalah item, kemudian quantity. Item quantity. Kita lihat sebelumnya kuantitinya adalah 4, kita ketik 2 misalnya.
Oke, belum kita redirect ternyata. Session flash message. Oke, sudah, kita ganti 3 atau 4. Sudah sesuai. Subtotal juga udah ke update, sudah berjalan. Apa ya yang belum? Tambah sudah, hapus sudah, kemudian update-nya juga sudah. Baik, saya kira untuk pembuatan shopping cart sampai di sini dulu. Nanti untuk fitur-fitur yang lain kayak finishing mungkin saya nggak akan bikin serinya dulu, tidak akan bikin episodenya, jadi saya tinggal update langsung, kemudian saya update ke repo-nya, jadi teman-teman bisa download langsung dari GitHub. Kayak misalnya menunya di sini, karena ini kecil-kecil, mudah, kita mau bikin seperti apa terserah kita. Dan kayak slider ini juga mungkin nggak perlu dibahas juga, dan hal-hal kecil yang lain yang sekiranya itu bukan fitur utama, mungkin saya nggak akan bikin episode ini. Oke, segitu dulu dari sini. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Terima kasih.